Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, sampai nikmat la tu'ad wa la tuhsa, nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan malaikat yang mampu menghitung jumlah rintikan hujan yang turun sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tetapi malaikat tersebut tidak mampu menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita berjalan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat agungnya itu nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan sedikit nasihat, sedikit pengingat tentang hubungan baik kita terhadap kedua orang tua kita, atau birrul walidain kita, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Ketahuilah teman-teman, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Hidup kita merupakan sebuah perjuangan bukan untuk mencari dunia, perjuangan bukan untuk mencari kebahagiaan, perjuangan bukan untuk mencari kesenangan, tetapi perjuangan untuk menjadi orang sukses. Sukses di dunia yang berarti juga sukses di akhirat. Sukses di dunia dan akhirat maksudnya adalah mereka yang meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan tidak ada dosa dengan Allah, dalam keadaan dosa dengan manusia. Jadi sukses dunia dan yang akhirat adalah mereka yang punya hubungan baik dengan Allah, mereka yang punya hubungan baik dengan manusia. Adapun hubungan baik kita dengan Allah ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa dengan Allah, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, dalam artian kita menyesal atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kita bertekad untuk tidak terjerumus terdalam lubang-lubang kemaksiatan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar yang Maha Pengampun, Allah Al-Afu yang Maha Pemaaf, akan mengampuni segala dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan. Tetapi ingat, dosa kita dengan manusia tidak cukup kita bertaubat dengan Allah, tetapi kita harus meminta ridha, meminta keikhlasan, meminta maaf atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan kepada manusia, terlebih lagi kesalahan dan dosa kita kepada kedua orang tua kita. Karena di dalam hubungan baik kepada kedua orang tua kita itu perlu dan wajib kita perhatikan. Karena berbakti kepada kedua orang tua kita itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala menentukan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yang sampai saat ini, yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di dalam tubuh kita, anak-anaknya, dan hingga akhir wafatnya kita tidak bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 terminologi. Yang pertama khair, yang kedua ma'ruf, yang ketiga ihsan. Khair artinya kebaikan, ma'ruf artinya kebaikan, dan ihsan juga artinya kebaikan.
tetapi secara fungsi tiga kata ini sangatlah berbeda. Khair, kebaikan yang bersifat universal. Ma'ruf, kebaikan yang bersifat kondisional. Dan ihsan, kebaikan yang mesti kita membalas kebaikan kedua orang tua kita lebih baik daripada kebaikan yang diberikan. Dan di dalam berbakti kepada kedua orang tua, Allah tidak mengatakan wabil walidaini khaira. Tidak juga Allah mengatakan wabil walidaini ma'rufa. Tetapi Allah tegas mengatakan wabil walidaini ihsana. Apa artinya? Sebagai anak kita mesti membalas kebaikan kedua orang tua kita lebih baik daripada kebaikan yang diberikan kepada kita, dan itu sulit kita lakukan. Coba kita bayangkan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibunda kita adalah simbol cinta abadi yang tak akan pernah padam. Semua orang akan meninggalkan kita kecuali ayah dan ibunda kita. Semua orang di sekeliling kita, ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan gelisah, kebanyakan mereka meninggalkan kita semua kecuali ayah dan ibunda kita. Ayah dan ibunda kita yang diciptakan hanya sekali dan tak pernah terulang kembali. Apakah kalian tidak pernah ingat dulu betapa sering mereka bergadang agar kita bisa beristirahat? Betapa sering mereka kelelahan agar kita bisa beristirahat. Apakah kalian tidak ingat ketika kalian tertidur tanpa selimut waktu kecil, kemudian ibunda kalian bangun untuk menyelimuti? Apakah kita tidak ingat siapa yang telah membanting tulangnya agar kita tetap hidup hingga dewasa? Apakah kita melupakan itu semua? Kalau kita ingat, katakan kepada ayah dan ibunda kita, wahai ayah dan ibu, ambillah jatah istirahatku dan agar kalian tidak kelelahan. Ambillah jatah kesehatanku dan janganlah kalian sakit. Ambillah jatah senyumku dan janganlah kalian menangis. Tetapi balasan kita kepada kedua orang tua kita apa? Justru kita sering membuat mereka menangis. Justru kita sering membuat mereka sakit hati. Justru kita sering membuat mereka menangis, meneteskan air mata. Betapa banyak di antara kita lebih sering memandang televisi kita, lebih sering memandang HP kita dibandingkan kita memandang wajah lelah ayah dan ibunda kita. Wallahi, demi Allah, di antara kita lebih sering mengobrol, lebih sering berbicara, lebih sering berkumpul dengan teman dan sahabat kita dibandingkan kita bertemu ngobrol dengan ayah dan ibunda kita. Ayah dan ibunda kita minimal 4 tahun memandikan kita. Tetapi banyak di antara kita yang ketika ayah dan ibundanya meninggal dunia, padahal mereka cuma minta sekali-kalinya untuk dimandikan, tetapi kita malah memerintahkan tetangga kita untuk memandikannya. Lalu di mana letak bakti kita kepada kedua orang tua kita? Kan'an, Nabi Nuh alaihi salam, ketika melihat putranya Kan'an akan tenggelam, kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, Kan'an itu adalah putraku, selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Bukan, wahai Nuh, meskipun dia terlahir dari darah dagingmu, tetapi gara-gara dia ingkar kepadaku, dia tidak bakti kepadamu, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Na'udzubillah kalau kita disebut sampai seperti itu. Oleh karena itu, di bulan sebelum kita memasuki bulan puasa, jangan sampai kita menunggu sampai lebaran tiba. Kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita meminta keridhaan kepada kedua orang tua kita. Kita meminta benar-benar kemaafan dari kedua orang tua kita apabila kita sering menyakiti kedua orang tua kita. Apabila kita sering membuat mereka kelelahan, sering membuat mereka menangis, meneteskan air mata. Mudah-mudahan walaupun kita belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita, tapi Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menggugurkan kedurhakaan kita, dan kita bisa berkumpul dengan ayah dan ibunda kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu teman-teman, bagaimana kita berbakti menjaga hubungan baik kita kepada ayah dan ibunda kita yang sudah meninggal dunia, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala?
Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanannya tersebut mereka berhasil wariskan kepada anak cucunya, sehingga anak cucunya menjadi anak yang lebih soleh dibandingkan kedua orang tuanya. Maka di hari pembalasan Allah berkenan untuk mengangkat ke derajat kedua orang tuanya tersebut sebagaimana tingginya derajat anak-anaknya di dunia. Maksudnya apa? Orang tua kita jarang beribadah, jarang mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita sebagai anaknya merasa ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Kita rajin beribadah, kita menjadi anak yang soleh, kita rajin mendekatkan diri kepada Allah, maka di akhirat orang tua kita juga dianggap rajin ibadah, dianggap juga menjadi golongan orang-orang yang soleh. Orang tua kita nggak hafal juz 30, tapi kita sebagai anaknya sebagai bentuk bakti kita hafal juz 30. Maka di akhirat insya Allah menganggap orang tua kita juga hafal juz 30. Maka inilah hakikat daripada pengabdian kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, dengan menjadikan kita sebagai pribadi yang soleh, pribadi yang baik, menunjukkan sebagai anak-anak yang bakti walaupun kedua orang tua kita sudah tiada. Maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kedua orang tua kita. Tetapi kalau misalnya kita menjadi anak yang tidak baik, anak yang tidak melaksanakan sholat, tidak beribadah kepada Allah, menjalankan kemaksiatan, di akhirat kasihan orang tua kita menanggung dosa kita. Kasihan orang tua kita sedih melihat keadaan kita di dunia. Boro-boro kita mengirimkan doa, mendoakan kedua orang tua kita yang sudah wafat. Justru di akhirat pun kita masih saja membuat orang tua kita menangis karena perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki diri kita, hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan menjaga hubungan baik kita kepada kedua orang tua kita. Cukup sekian sekiranya nasihat dari Bapak, nasihat untuk Bapak pribadi dan umumnya kepada teman-teman sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat menjaga hubungan baik kita dengan Allah dan hubungan baik kita kepada manusia, khususnya kepada kedua orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menggolongkan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dan kedua orang tua kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.